Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua yang dikaruniai Allah. Apa kabar hari ini? Semoga sahabat semua diberikan kesehatan dan diberi rezeki yang tak diduga-duga. Pada video kali ini, kita akan membahas perjalanan kita setelah kita meninggal dunia. Seperti apa sih kehidupan kita selanjutnya? Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, tetap dukung channel ini ya sahabat, dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya sahabat. Salah satu rukun iman yang wajib umat muslim yakini adalah iman kepada hari akhir. Tiap-tiap hamba Allah wajib untuk percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian mengacu pada keyakinan atau gagasan bahwa ada bentuk eksistensi atau kesadaran yang berlanjut setelah kematian fisik seseorang. Berbagai keyakinan dan pandangan telah muncul di berbagai budaya, agama, dan filosofi untuk menjelaskan apa yang mungkin terjadi setelah kita meninggal dunia. Dalam Islam, tahapan kehidupan setelah kematian berfungsi sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan yang benar dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Kehidupan setelah kematian juga dijelaskan dalam banyak agama, bahwa jiwa atau roh manusia akan melanjutkan perjalanan setelah kematian. Beberapa keyakinan mencakup ide seperti surga, neraka, reinkarnasi, atau mencapai pembebasan spiritual. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Al-Quran surah An-Nisa ayat 78. Maka bagi kaum yang beriman, kita wajib percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal mula kehidupan yang baru menuju akhirat. Kehidupan di dunia adalah masa di mana kita mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal untuk melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Berikut ini adalah tahap-tahap yang akan kita lalui setelah kematian menuju hidup yang abadi di akhirat nanti. 1. Alam kubur atau alam barzakh. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan berpindah ke alam barzakh, tempat di mana setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. 2. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertamanya sebagai titik mula terjadinya hari akhir atau kiamat yang membinasakan semua makhluk di dunia. Kemudian pada tiupan kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaannya, dan inilah yang dinamakan dari hari kebangkitan. 3. Padang Mahsyar. Konon, Padang Mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Di Padang Mahsyar, setiap insan akan mulai diadili tergantung amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Satu sebagai pengiringnya dan yang satunya lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. 4. Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah di Padang Mahsyar tadi, amal manusia mulai ditimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapat keselamatan, begitu pula sebaliknya. 5. Yaumul Hisab atau perhitungan amal. Amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia kemudian akan dihitung pada saat Yaumul Hisab. Allah berfirman, "Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka." Al-Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai dengan 26. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha,
Ia bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, Allah memperlihatkan kitab atau hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. 6. Jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Cara dan keadaan menyeberang setiap manusia di jembatan ini pun berbeda-beda. Bagi yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, ia akan mudah menyeberanginya. Sebaliknya, bagi yang amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah bak sekecil rambut yang dibagi 7 sehingga akan menyulitkannya. 7. Surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Di dalamnya tidak ada kesedihan dan kesengsaraan, melainkan hanya kebaikan dan kebahagiaan. Surga diciptakan oleh Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh dan telah berhasil melalui perjalanan panjang tadi. 8. Neraka. Tempat terakhir ini atau neraka adalah tempat penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan. Allah berfirman, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 44. Demikianlah tahap-tahap yang mesti dilalui setiap manusia. Semoga kita mendapat pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.